Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Latifa, NIM 2023161018, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pembimbing Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Kelas 2A Seni Pertunjukan. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, mengidentifikasi berbagai persoalan bidang sosial, politik, dan inteks. Bidang sosial. Ketimpangan sosial terjadi kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, baik dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, maupun lapangan pekerjaan. Bidang politik, korupsi. Korupsi masih menjadi persoalan yang mengakar di Indonesia dan menghambat pembangunan nasional. Bidang iptek, keterbatasan akses terhadap teknologi. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, terutama di daerah pelosok. Dari kedua, kita akan membahas mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam mengarahkan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Penerapan paradigma Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Setiap individu memiliki peran untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Mengevaluasi persoalan di bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru memerlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai isu yang sedang dan akan dihadapi. Beberapa isu kunci yang perlu dievaluasi meliputi demokrasi dan subtilitas politik. Kualitas demokrasi menilai bagaimana demokrasi berfungsi di Indonesia, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan partisipasi politik. Apakah ada tanda-tanda pelemahan demokrasi dan erosi kebebasan sipil? Stabilitas pemerintahan, melihat kestabilan politik dengan mempertimbangkan adanya konflik internal dalam partai politik, hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta potensi ancaman dan kelompok ekstremis, korupsi, dan transportasi. Tingkat korupsi, menilai upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah dan lembaga seperti KPK. Akuntabilitas, evaluasi transparansi dalam pemerintah dan bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan. Apakah masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap informasi publik, kesetaraan dan keadilan berbagai kelompok sosial dan regional di Indonesia. 4. Memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Memposisikan diri sebagai warga negara yang baik, mematuhi hukum dan aturan, mengikuti peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan menghormati hukum adalah bagian dari kewajiban sebagai warga negara yang baik. Berpartisipasi dalam proses demokrasi, menggunakan sebagai warga negara yang baik, berpartisipasi dalam proses demokrasi, menggunakan hak suara dalam pemilu, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan dalam proses demokrasi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti menanam pohon atau membersihkan pantai, menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghargai perbedaan pendapat agama dan budaya, serta tidak melakukan tindakan diskriminatif atau kekerasan terhadap sesama warga negara. Berperan aktif dalam masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial seperti menjadi relawan di panti asuhan, membantu korban bencana, atau berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.